Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bapak. Ini ngomong-ngomong Ibu Yus akan melakukan coaching ya? Iya Pak, saya akan melakukan coaching bersama Bapak Muhammad Rizky Pak. Saya sebagai coachnya dan Bapak Muhammad Rizky sebagai coachingnya. Ya, untuk melakukan nanti untuk coaching, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan beberapa hal untuk mengobservasi aja. Ya, Yang Pak. pertama mendiskusikan topik penilaian. Yang kedua, apakah sudah supervisi alur tirta atau belumnya, dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada host, dan bagaimana host merespon atau menanggapi pertanyaan dari host. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa nih Bu Yus, prinsip-prinsip coaching diantaranya harus ada kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya. Ya, baik Pak. Siap. Sebelum mengadakan coaching ini, saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal pertanyaan kepada Ibu Yus. Yang pertama, kompetensi apa coaching yang ingin Ibu Yus kembangkan? Yang saya akan kembangkan kompetensinya yaitu kehadiran penuh Bapak ya. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi mana yang secara efek yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik ya Pak, yang ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator keterampilan dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini apa itu? Begini Pak ya, saya menginginkan coach saya itu dapat menemukan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya Pak, gitu. Ya, terima kasih Bu Yus. Semoga dalam coaching nanti saya doakan semudah-mudahan lancar ya dan sehat selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rizky. Boleh masuk Bu? Ya, silakan Pak. Boleh duduk juga sekalian? Ya, duduk Pak. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak Pak, ini lagi ini aja nunggu jam pelajaran saya. Oh iya, nunggu jam pelajaran Ibu ya. Ini Bu, saya tuh mau cerita. Ibu punya waktu nggak ya kira-kira? Pasti saya punya waktu Pak. Bagaimana Pak? Ada yang mau diceritakan? Gini Bu, seingat saya Ibu itu kan wali kelas 11 ya Bu ya? Ya, saya wali kelas 11 Pak. Ibu tahu Ridwan Safarudin yang rambutnya basket kayak saya ini kan? Ridwan Safarudin? Pasti saya tahu Pak. Oh dong. Iya. Ya, bagaimana Pak? Itu ada apa sama Ridwan itu? Ini Bu, saya mau nanya dulu sih sebetulnya, apakah hanya di pelajaran saya atau di pelajaran yang lain juga sama gitu. Ridwan tuh suka izin ke belakang ketika pelajaran Bu. Pelajaran saya kan 2 kali 45 menit. Ridwan tuh bisa 3-4 kali ke belakang gitu. Itu pelajaran saya aja apa gimana ya? Yang lain juga sama. Gitu ya Pak. Kalau itu yang Bapak rasakan, kalau Ridwan itu dari awal semester atau baru sekarang ini Pak? Kalau hasil pemantauan saya bukan hampir sih Bu, setiap pertemuan, setiap pekan saya masuk ke kelas Ridwan selalu aja ada alasan untuk ke belakang Bu, minimalnya 2 kali lah dalam satu pertemuan tuh. Itu paling betah dia di kelas ya Bu ya. Paling banyak ada sampai 6 kali, kebetulan saya ada catatannya. Tadi saya udah kirim ke WA itu. Oh ya, nanti saya periksa Pak. Tadi maaf ya WA-nya belum saya baca. Ya, kalau menurut saya Ridwan itu bagaimana ya Pak ya? Saya memang kalau di kelas itu hanya memberikan pelajaran saja gitu. Kadang-kadang kalau misalkan Ridwan ada keperluan itu cuma 1 kali 2 kali kalau sama saya. Mungkin saya wali kelasnya mungkin ya Pak. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kalau di Bapak nih, kenapa Ridwan bisa begitu ya Pak? Apakah ada permasalahan atau bagaimana Pak nih? Kalau saya pribadi, saya merasa tidak memiliki permasalahan secara individual terhadap Ridwan khususnya dan umumnya pada semua anak yang saya ajar. Tapi mungkin
Ridwan itu kan tipe orang yang belajarnya kinestetik ya Bu ya. Iya, iya. Jadi dia cepat belajar kalau praktik mungkin. Dan kebetulan selama pembelajaran kemarin itu berbasis teori gitu Bu. Saya kerja kelompok, presentasi kayak gitu-gitu sih Bu kemarin tuh. Oh ya, mungkin itu ya ridwannya jadi lari gitu dia Pak ya. Iya, karena tidak nyaman dan Iya. tidak sesuai kayaknya sih Bu. Mungkin Nah. arahannya ke sana sih kemarin tuh. Nah, menurut Bapak nih kalau ridwannya biar on ya di kelas gitu. Nah, bagaimana kira-kira Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Kalau misalnya Ridwan ini kan dia tipe pembelajarannya yang kinestetik. Ya. Mungkin yang pertama saya lakukan, saya mau mengidentifikasi dulu gaya belajar setiap muridnya dulu ya Bu ya. Kebetulan kan ada kasusnya Ridwan seperti ini, siapa tahu ada yang setipe gitu, cuma malu-malu buat keluar gitu kan. Jadi saya melakukan tes gaya belajar terlebih dahulu. Setelah itu mungkin saya akan membuat metode pembelajaran dan model pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya pembelajaran. Contoh kasusnya yang Ridwan ini, mungkin saya akan kebetulan besok itu belajar tentang jaringan Bu. Kalau biasanya saya hanya menampilkan gambar-gambar perangkat jaringan Ya. lewat PowerPoint, mungkin kalau besok saya mau bawa barangnya aja langsung ya Bu ya. Biar bisa dipegang langsung sama Ridwan. Bagus tuh Pak. Kalau misalkan ini tadi ya permasalahan Ridwan, menurut Bapak skalanya itu berapa nih yang Bapak rasakan? Ya. Mungkin ada di, kalau perasaan saya Ya. kecewa karena Ridwan sering keluar, mungkin ada di perasaan 7 kali ya Bu ya. Ya 7. Ya mungkin Bapak itu lumayan lah Pak, ditinggal sedikit lagi ya Pak ya ini skalanya. Nah yang tadi Bapak bicarakan, yang tadi Bapak ingin lakukan itu bagus banget. Nah nanti saya juga akan cobalah seperti yang Bapak lakukan. Nih tanggung jawab Bapak kepada Ridwan saya salut banget. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak akan bisa meraih lagi Ridwan untuk betah di kelas gitu ya. Nah untuk besok yang tadi kata Bapak akan membawa alat-alat gitu ya untuk Ridwan, mungkin bisa Bapak laksanakan. Kemudian semangat ya Pak ya. Nah nanti Bapak cerita lagi sama saya kalau bagaimana perkembangan Ridwan. Nanti kalau misalkan perkembangannya minim, nanti saya akan bicara lah sama Ridwan bagaimana ke Bapak, atau kita share lagi ya Pak, sharing lagi lah gitu ya nanti ke depan. Ya, siap Bu. Jadi sekarang solusinya atau alternatif solusinya saya membawa perangkat jaringan ke kelas supaya Ridwan dan teman-temannya yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat memegang alatnya secara langsung ya Bu ya. Oke. Saya sekarang udah punya gambaran sih untuk solusinya Bu. Makasih banget loh Bu. Udah apa ya? Udah mengarahkan saya buat dapat solusi ini. Ya Bapak, sama-sama. Nanti juga saya mau pengen lihat ya bagaimana yang jaringan itu. Saya mau tahu. Ini Bu contohnya Bu. Ini. Oh ini jaringan itu? Iya ini perangkat jaringannya Bu. Cuma nggak konek. Ya Pak. Begitu saja Pak. Bagaimana kalau ini sudah terpecahkan nih masalahnya mungkin ya? Udah Bu. Nah, nanti kita lihat ya Pak ya untuk kedepannya. Siap. Nah, ini saya mau itu dulu Pak. Ada. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, waktu kemarin waktu pasca observasi, apa yang Ibu Yus sudah lakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Yus inginkan? Alhamdulillah Pak, kemarin saya telah melaksanakan coaching. Kemudian saya menggunakan alur tirta sehingga coaching saya bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian dapat menemukan kembali bagaimana
bagaimana permasalahannya itu dihilangkan. Iya. Ya, untuk kami sebagai supervisor atau pengamat ingin menyampaikan hasil observasi Ibu. Nah, ini menurut saya sebagai observasi atau coaching sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah, Pak. Dan sesuai dengan alur tirta. Host juga dapat menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sehingga coach dapat menyelesaikan atau menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, juga dapat melakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu ini dalam mengembangkannya? Saya akan mengembangkan dalam ini Pak, dalam mendengarkan mungkin nanti kalau misalkan saya melaksanakan coaching lagi, saya akan lebih baik lagi Pak. Nah, gitu. Untuk mendengarkan Bu ya, mendengarkan secara aktif ya. Secara aktif ya Pak. Mudah-mudahan semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching kembali Bu ya, lebih baik atau lebih baik lagi dari yang sudah Ibu lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.